Hai, praktikum IPA di SD kali ini mengenai sistem pencernaan makanan. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Alivia Malika Rahma dengan NIM 859948004 Repok UT Jakarta. Apa sih itu pencernaan makanan? Pencernaan makanan adalah proses di mana makanan yang dikonsumsi dipecah menjadi zat-zat gizi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, proses ini juga melibatkan organ-organ pencernaan dan bantuan enzim-enzim tertentu. Pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencernaan mekanis yang dimana pemecahan makanan secara fisik seperti mengunyah dan menghaluskan makanan di mulut. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pemecahan makanan dengan bantuan enzim dan asam. Untuk selanjutnya itu ada alat dan bahan nih. Alat dan bahan yang kita gunakan itu adalah gambar sistem pencernaan dan juga alat tulis. Untuk selanjutnya itu ada struktur sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua itu ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga yang terakhir adalah anus. Selanjutnya akan kita bahas yang pertama itu ada mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi melalui proses mengunyah dan secara kimiawi oleh enzim amilase yang terdapat dalam air liur. Enzim amilase ini memulai pemecahan karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Selanjutnya itu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan yang telah dikunyah dan bercampur dengan air liur atau bolus didorong melalui kerongkongan menuju lambung melalui gerakan perilastik, yaitu kontraksi otot-otot kerongkongan secara ritmis. Setelah kerongkongannya itu selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara makanan. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Lambung merupakan salah satu organ yang rentan mengalami masalah pencernaan. Selanjutnya setelah lambung adalah usus halus. Usus halus adalah tempat utama penyerapan nutrisi. Organ ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Di duodenum, ichime dicampur dengan empedu dari hati dan enzim dari pankreas untuk melanjutkan proses pencernaan. Jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah itu adalah usus besar. Usus besar ini berfungsi menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan tidak tercerna. Sisa makanan ini kemudian membentuk feses yang disimpan di rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh. Setelah itu ada yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan dari tubuh. Anus ini terletak di bawah rektum dan merupakan bagian yang menghubungkan rektum dengan luar tubuh. Dapat kita simpulkan bahwa struktur sistem pencernaan manusia menunjukkan hubungan yang erat antara organ-organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan limbah makanan pertama kali dicerna. Nah, secara mekanik dan kimiawi di mulut kemudian diproses lebih lanjut di lambung dan usus halus. Di usus halus sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi, sementara usus besar berfungsi untuk menyerap air dan membentuk feses. Akhirnya, feses dikeluarkan melalui anus. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki peran spesifik yang mendukung kelancaran proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Terima kasih.